Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM S1E12200 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan apa itu Python for Loop yang materinya itu berada di Web3 School. Langsung saja kita membuka Web3 School. Nah, perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan baik berupa daftar tuple, kamus, himpunan, atau string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuple, set, dan lain-lain. Nah, contoh programnya itu seperti ini. Jika kita implementasikan di Visual Studio Code. Nah, langsung saja kita run untuk melihat hasil outputnya. Nah, hasil outputnya itu seperti ini. Penjelasan dari program ini adalah kita memiliki daftar fruits yaitu apple, banana, cherry. Nah, kemudian kita menggunakan perulangan for untuk mengulangi setiap item dalam daftar fruits pada setiap iterasi. Nah, nilai dari item saat ini dalam hal ini adalah variabel X akan digunakan dalam pernyataan yang berada di dalam blok perulangan for. Nah, kode ini membuat daftar fruits yang berisi 3 buah, kemudian menggunakan perulangan for untuk mencetak setiap buah satu per satu yaitu apple, banana, dan cherry. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk disetel sebelumnya. Perulangan melalui string. Nah, bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Contoh programnya adalah seperti ini. Jika kita run, hasil outputnya seperti ini. Nah, penjelasan dari program ini adalah, jadi maksud dari penjelasan program ini adalah, jadi perulangan for pada string digunakan untuk mengakses dan memproses setiap karakter dalam string satu per satu, yaitu menjadi B, A, N, A, N, A. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Contoh programnya seperti ini. Seperti saja. Nah, hasil outputnya adalah seperti ini. Penjelasan dari program ini adalah, kita memiliki daftar buah apple, banana, dan cherry. Perulangan for mengambil satu buah pada setiap langkahnya. Ketika kita mencapai banana, pernyataan if memeriksa apakah buah saat ini adalah banana.
Jika benar, maka kita menggunakan break untuk berhenti dari perulangan, meskipun ada buah lain dalam daftar yang belum diulangi. Hasilnya, program mencetak apple dan banana, lalu berhenti karena kita menggunakan break setelah menemukan banana. Jadi hasil outputnya hanya apple dan banana, karena kita menggunakan break di sini. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Keluar dari perulangan ketika pisang, tapi kali ini jeda terjadi sebelum pencetakan. Nah, contoh programnya adalah seperti ini. Nah, hasil outputnya adalah seperti ini. Nah, penjelasan dari pemrograman ini adalah fungsi range 6 ini menghasilkan deret angka dari 0 hingga 5. Ini berarti ada 6 angka dalam deret tersebut. Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi perulangan for mengambil setiap angka dalam deret tersebut satu persatu dimulai dari 0. Nah, angka yang diambil pada setiap literasi dalam hal ini bernilai variabel X dan dicetak ke layar. Jadi hasil outputnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Penjelasan materi selanjutnya adalah perhatikan bahwa rentang 6 bukanlah nilai 0 hingga 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termasuk 6. Contoh programnya adalah seperti ini. Nah, hasil outputnya adalah seperti ini. Fungsi range 2,6 ini menghasilkan deret angka hanya dari 2, 3, 4, dan 5, dan tidak termasuk 6. Nah, perulangan for juga mengambil setiap angka dalam deret tersebut satu persatu dimulai dari angka 2. Jadi dari 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Fungsi range defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, range 2,30,3. Nah, contoh programnya itu seperti ini. Jika kita implementasikan ke Visual Studio Code, maka contoh programnya adalah seperti ini. Fungsi range 2,30,3 ini menghasilkan deret angka yang dimulai dari angka 2 hingga, tetapi tidak termasuk angka 30. Dengan langkah sebesar 3, ini mencakup angka 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, dan 29. Perulangan for mengambil setiap angka dalam deret tersebut satu persatu dengan selisih 3 antara angka-angka tersebut. Seperti 2 tambah 3 itu 5, dan 5 tambah 3 itu 8, dan 8 tambah 3 itu 11, dan seterusnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kata else kunci dalam
satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contoh programnya adalah seperti ini. Kita copy saja. Nah, contoh outputnya adalah seperti ini. Perulangan for mencetak angka dari 0 hingga 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah perulangan selesai mencetak, semua angka blok else dieksekusi pada langkah 2, yaitu pesan finally finished dicetak ke layar. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Putuskan perulangan ketika variabel X bernilai 3 dan lihat apa yang terjadi dengan else blok tersebut. Contoh programnya adalah seperti ini. Kita run untuk melihat hasil outputnya. Hasil outputnya 0, 1, dan 2. Nah, perulangan for ini mencetak hanya angka dari 0 hingga 2, karena pernyataan break ini dieksekusi saat variabel X adalah 3. Oleh karena itu, hanya angka 0, 1, dan 2 yang ditampilkan outputnya. Karena ada pernyataan break di sini di variabel X yang bernilai 3. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Loop bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Nah, contoh programnya adalah seperti ini. Jika kita implementasikan ke Visual Studio Code untuk melihat hasil outputnya, nah, hasil outputnya adalah seperti ini. Perulangan luar menggunakan variabel X untuk mengambil setiap kata sifat dalam daftar ADJ, yaitu red, big, dan tasty. Kemudian perulangan dalam mengambil variabel Y untuk mengambil setiap buah dalam daftar, yaitu apple, banana, dan cherry. Nah, setiap kombinasi dari kata sifat dan buah, misalnya red apple, big banana, akan dicetak ke layar seperti ini. Red apple itu red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pass untuk menghindari kesalahan. Nah, contoh programnya adalah seperti ini. Jika kita implementasikan di Visual Studio Code, kita run untuk melihat hasil outputnya. Nah, maka hasil outputnya itu tidak tersedia. Hasil dari menjalankan kode ini adalah tidak ada output yang dicetak ke layar. Nah, kode tersebut hanya memiliki perulangan for dengan pernyataan
pas di dalamnya, yang tidak melakukan apa-apa selama perulangan berlangsung, sehingga tidak ada output yang dihasilkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.